Di kemudian alam yaitu biar tahu saya lambe ya. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya. Kebetulan hari ini saya berkunjung ke kediaman salah seorang legenda hidup, tokoh yang sudah dikenal lama dalam dunia kesusastraan di Indonesia, terutama dalam dunia kepenulisan puisi. Selamat pagi Pak D. Zawawi. Selamat pagi. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diberi sehat oleh Allah. Amin Pak. Jadi barangkali Pak, saya belakangan ini memiliki sebuah keinginan untuk menggali lebih dalam mengenai sosok atau figur yang sudah lama dikagumi di Indonesia, terutama dalam dunia kepuisian. Karena kita tahu untuk ukuran Madura itu sesuatu yang langka. Ada seorang tokoh atau figur yang bernama Zawawi Imron kemudian melejit ke tingkat nasional atau bahkan ke tingkat dunia. Beberapa kali saya baca di beberapa literatur itu Pak D sudah mendapat bermacam penghargaan seperti dari Thailand dan beberapa hal lain. Jadi ini mungkin barangkali Pak D sebagai pengantar, dan pertama saya ingin mengetahui sejak kapan Pak D berkenalan dengan dunia puisi? Sejak di pondok, sekitar tahun 1959 ya, 1959 saya mondok di pesantren Lambi Capi Gapura itu. Di sana ada penulisan puisi-puisi berbahasa Madura. Saya ikut juga menulis ya. Tapi kemudian tidak hanya pakai bahasa Madura, saya juga menulis dalam bahasa Indonesia. Justru yang bahasa Madura itu saya tinggalkan. Mungkin saat itu Pak D ada yang membimbing atau otodidak Pak D? Tidak ada ya, siapa? Tidak ada yang membimbing. Ya hanya dengan teman-teman yang menulis semua, mengarang puisi bahasa Madura semua, saya ikut dan saya termuda, dan kayaknya puisi-puisi saya berbahasa Madura itu tidak bagus ya, dinilai oleh Ustadz itu. Barangkali ada dorongan dari orang tua atau tidak ada siapa orang tua saya, bukan. Jadi murni karena inisiatif sendiri. Ya, saya lebih tepat itu digerakkan oleh Tuhan. Jadi luar biasa sekali. Barangkali memang kondisi yang serba di luar dugaan Pak D, karena ternyata lingkungan yang tidak mendukung atau katakanlah tidak mendorong Pak D untuk menekuni dunia puisi, ternyata kemudian dalam perkembangannya Pak D muncul sebagai figur yang dikagumi dalam dunia puisi. Nah, mungkin lebih ke fase berikutnya Pak D. Jadi setelah Pak D dari pondok itu, Pak D kemudian secara pendidikan melanjutkan kemana Pak D saat itu? Ya, tamat SD itu melanjutkan ke pesantren, tidak melanjutkan kemana-mana ya. Kemudian langsung mengajar. Saya pulang dari pondok 61 itu mengajar. Tahun 61 Pak D? Ya, di pesantrennya Kesahnawi, pesantren Nurul Jadid itu. Nurul Jadid, ya. Ya, Pak D. Di sana ada madrasah, mengajarlah untuk kelas 1, kelas 2. Pengetahuan saya kan hanya tamatan SD, jadi kelas 1, kelas 2 masih mengajar waktu itu. Ya. Kemudian Pak D, saya juga membaca sedikit riwayat Pak D itu
dalam karir kepuisiannya. Ada suatu event itu membuat nama Pak D begitu mencuat, mulai dikenal di Indonesia. Kalau tidak keliru itu temu event 10. Temu penyair 10 kota. Ya, Itu bulan Maret 1982. mungkin bisa diceritakan Ya. awal mulanya Pak D. Saya muncul saat itu dengan Kriapur, almarhum Kriapur. Saya muncul sebagai penyair terbaik. Judul puisi yang dibawakan apa kumpulan? Banyak. Banyak. Ya, bukan hanya satu puisi. Jadi kalau tidak keliru 20 puisi waktu itu. 20 puisi Pak D. Celurit emas mungkin. Pak? Bukan, belum. Belum. Celurit emas masih Oh iya. angan-angan waktu itu, belum belum ditulis. Saat event 10 tokoh puisi itu Pak D usia berapa kalau boleh tahu Pak D? Ya mungkin 30-an lah. 30-an, belum Ya. menikah Pak D saat itu. Sudah nikah, Sudah nikah. Jadi siapa yang awal pertama menghubungi Pak D bahwa di sini ada event, diundang atau gimana Pak D? Ya diundang kan, saya sudah menulis di media-media di Surabaya dan di Jakarta. Oh saat itu Pak D Ya. sudah nulis. Jadi sudah banyak karya yang dipublis. Jadi yang diundang itu penyair-penyair junior yang sudah punya nama pada saat itu yang diundang. Misalnya seperti siapa Pak D saat itu? Ya seperti Yustan Azidin, seperti Beyetan dari Medan, kemudian ada Kriapur dari Jogja, ada penyair dari Banjarmasin, Banjarmasin. ya yang diundang. Ya yang sudah punya nama lah untuk waktu itu, tapi untuk yang junior yang belum ke senior ya. Jadi kalau boleh dibilang pada saat event temu 10 tokoh puisi itu jadi momentum yang melambungkan nama Pak D saat itu. Ya kalau dianggap begitu begitulah ya, tapi jadi saya diundang, dibiayai, kemudian nginap di Jakarta 3 hari 3 malam. Jadi puisi-puisi itu diurai, dinilai, kemudian dibacakan. Ada juri mungkin saat itu, ada tim penilai. Ada tim penilai, bukan juri saat Bukan itu. juri. Ya. Iya. Barangkali Pak D, apa yang paling menginspirasi dalam kepenulisan puisi oleh Pak D itu siapa? Barangkali ada tokoh luar negeri atau dalam negeri yang Tidak paling ada berpengaruh? puisi saya tentang Madura saat itu. Jadi murni otodidak Pak D ya, karena Saya mau berguru sama siapa? saat itu. Oh tidak pernah bertemu gitu. Belum ada HP waktu itu. Iya Pak D. Mau kirim surat dari sini ke Medan itu setelah berteman itu butuh waktu seminggu. Mengirim karangan ke Jakarta, tulisan itu butuh seminggu. Seminggu pakai pos Pak D ya. Pakai pos. Ya barangkali di zaman itu masih belum ada alat teknologi seperti sekarang Pak D, seperti Ya bahkan email kayak gitu ya. yang namanya fotokopi saja hanya satu di Sumeneb waktu itu, ada fotokopi. Untuk ngirim karya itu Pak. Bukan, ya untuk fotokopi saja. Jadi Oh, ketika fotokopi. teman punya buku, puisinya difotokopi, Oh ya. Ditulis tangan atau diketik saat itu Pak D? diketik. Diketik ya. pakai mesin tik dulu itu Pak D ya. Barangkali setelah event di Taman Ismail Marzuki itu Pak D, event apa lagi yang berkesan di Pak D? Ya tiap tahun kemudian diikutkan kan, selalu ada temu penyair di Jakarta. Nah, di Taman Ismail. Ya di Surabaya ada juga. Di Jogja mungkin Pak D. Di Ada Jogja 84, baru 84. Celurit emas pertama kali itu munculnya di Jogja dan di Solo. Untuk celurit emas itu proses penulisannya memakan waktu berapa lama Pak D? Ya kan banyak puisi, ada sekitar 30 puisi itu. Dalam anu ya.
Ya mungkin bisa 2 tahun lah. 2 tahun. Ya. Nah, Puisi yang bagus itu kan tidak kemudian satu malam ditulis langsung bagus. Jadi. Ya harus direnungkan dulu. Karena saat itu kata guraunya Abdul Hadi WM almarhum yang pasongsongan itu yang sudah jadi di Jakarta, saat itu calon penyair sudah hampir sebanyak penduduk Indonesia. Jadi kalau tidak bagus betul ya tidak diundang ke Jakarta, dan untuk menjadi bagus itu ada proses yang dikerjakan di rumahnya, di rumah penyair masing-masing. Mantap lah bangnya. yang paling penting Pak D untuk proses itu apa Pak D? Saya tidak berbicara penting, yang penting menulis puisi yang bagus itu aja sudah. Jadi mungkin berasal dari pengalaman pribadi Pak D atau dari keadaan sekitar mungkin Pak D? Ya tentu saja apa yang saya ketahui, saya lihat dan terlihat indah, ya kemudian saya tulis jadi puisi. Secara keseluruhan tema Pak D, kalau boleh tahu, bercerita mengenai apa Pak D? Ya alam dan keadaan Madura itu dan pemikiran-pemikiran saya juga. Ya. Kalau apa keinginan Pak D yang sampai saat ini belum tercapai dalam puisi apa Pak D kira-kira? Ya saya ini kan tidak punya keinginan yang tinggi-tinggi ya sejak awal. Tidak pernah berpikir mau jadi penyair terbaik se-Asia Tenggara, tidak pernah berpikir. Atau mau ke Jakarta waktu itu, tidak berpikir. Pokoknya saya ingin menulis puisi dengan kejujuran hati, dengan keindahan hati, itu saja. Jadi kalau aturan puisi secara teknis, secara baku mungkin tidak begitu penting Pak D ya. Ya bukan tidak begitu penting, ya tidak tahu cara menulis puisi yang bagus itu. Misalnya Pak D, satu hal penting ketika menulis puisi itu harus ada unsur apa Pak D? Ada unsur yang menggetarkan. Jadi saya tidak menulis puisi kalau kata-katanya tidak menggetarkan. Kalau apa? Subjek mater yang saya lihat tidak menggetarkan. Saya kemarin pas dengar Celurit Emas itu Pak D, luar biasa itu Pak D. Jadi bukan hanya secara materi, tapi membacanya juga dahsyat itu Pak D. Nah, untuk mencapai tahapan seperti itu Pak D, untuk kita lah mungkin ada masyarakat Sumenep, sebagai pelajaran Pak D untuk mencapai tahapan itu dari peresapan sampai bisa intonasi seperti itu gimana Pak D? Yaitu kesungguhan. Kesungguhan. Jadi saya mengesampingkan pekerjaan yang lain. Jadi, pada waktu itu kan saya jadi guru. Yang penting mengajar dengan baik dan selebihnya sudah berpikir seperti penyair, berpikir tentang puisi itu saja. Iya. Kemudian Pak D melihat di Sumenep Pak D ke depan, mungkin enggak Pak D perkembangan kesusastraan itu akan baik atau mungkin malah tidak akan baik Pak D atau ya tergantung dari calon-calon penyairnya. Kan saya tidak bisa jadi tukang ramal, paling kalau meramal salah. Dari kondisi sekolah mungkin Pak D, saat ini kan orang bisa mendapat informasi dari YouTube, dari internet Pak D, mengenai apapun termasuk dalam kepenulisan puisi. Tetapi menurut Pak D, apa yang tidak ada sekarang ketika Pak D dulu dengan segala keterbatasan, tapi Pak D mampu melahirkan karya dibanding yang sekarang segalanya serba ada tapi kok nggak muncul-muncul penyair berikutnya misalnya Pak D? Ya mungkin kurang berbakat. Kemudian yang kedua
kurang semangat. Ya, karena menulis puisi itu memang menulis puisi, tidak menulis yang lain-lain. Ya. Tidak ada kata ingin terkenal, ingin, tidak ada. Ya. Jadi tumplak ya menjadi sebuah pernyataan bahwa saya hidup dalam puisi itu. Ya Pak De. Jadi inilah puisi saya, inilah hidup saya, inilah getaran hati saya. Ya. Apa mungkin di Sumeneb perlu sekolah puisi didirikan seperti itu? Tidak perlu, kalau perlu ada sekolah semua sarjana sastra bisa nulis puisi yang bagus. Nyatanya tidak kan? Tidak bisa Ya, menjamin. justru Pak, ya. penyair-penyair itu bukan keluaran sastra. Orang kuliah di sastra itu untuk bisa mengajar sastra hanya. Teorinya Bukan saja, untuk Pak De. menjadi penyair, bukan. Bukan karya Pak De ya, tapi hanya teori sastranya. Pak. Ya, kemudian diajarkan. Memang agak apa ya Pak De, bagi saya itu meragukan Pak De. Saya juga kan apa punya passion Pak De terhadap hal-hal yang berbau sastra, penulisan puisi. Cuma saya melihat perkembangan di Sumeneb itu kok tidak. Malah Sumeneb itu bagus dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Oh, yang sekarang Pak De bagus. Iya. Sebagai ya, artinya banyak anak yang menulis puisi. Soal kemudian mereka itu menjadi penyair betulan, ya tergantung kesetiaan mereka berkarya. Ya, Pak De. Yang paling berkesan Pak De, apakah Pak De dulu pernah mengalami suatu fase dalam hidup, dalam kepenulisan, di mana Pak De terhubung dengan penulis luar negeri mungkin Pak De? Tidak ada. Mau kemana? Ke luar negeri mana? Nah, kalau tidak keliru, kumpulan puisi Pak De itu diterjemahkan ke... Oh, itu setelah saya dapat beberapa penghargaan di Indonesia, baru diundang ke luar negeri. Berproses lah. Ke luar negeri itu kan baru setelah saya pensiun. Sebelum pensiun saja sulit itu untuk pergi ke luar negeri, karena harus ada izin Jakarta kalau pegawai negeri. Iya Pak De. Saya minta pensiun awal umur 50. Itu pensiun karena teman-teman sudah mengajukan saya untuk ke luar negeri. Satu-satunya untuk bisa ke luar negeri ya pensiun. Jadi mungkin begini Pak De, satu kata Pak De, satu kata, puisi itu apa Pak De sebenarnya? Puisi itu ya puncak-puncak dari getaran batin tentang satu persoalan. Yang dituangkan dalam... Iya, ya. Nah, saya sekarang sampai sekarang ini sudah bikin pantun, tapi pantun yang menggetarkan. Contohnya misalnya Ya, Pak De. antara lain buah mentimun, buah labu, buah yang merah namanya saga, mencium tangannya ayah dan ibu, akan terasa harumnya sorga. Iya Pak De. Ya, Luar biasa, bukan Pak De. hanya berpantun, ya, tapi ada getaran. Nah itu mungkin Atau misalnya kalau cinta kepada Nabi, bacalah sholawat kepada Nabi. Kalau Allah tak ngutus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. luar biasa. Nabi Muhammad utusan ilahi, wajahnya jernih berseri-seri. Kalau tersenyum bertemu insan, terhapuslah sedih dan kesusahan. Luar biasa Pak De. Ya Allah, ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Mantap Pak De. Luar biasa. Jadi saya kira pengalaman hidup Pak De yang lebih berpengaruh kepada kematangan seseorang, sehingga pada saatnya orang yang punya passion terhadap kepenulisan puisi. Ya, sebab begini juga ada orang yang pengalaman bergetarnya hatinya itu bagus, tapi dia tidak punya bahasa. Tidak mampu menuangkan Pak De.
Ya kalau jatuh cinta misalnya, aku cinta padamu dengan ucapan izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatumu, kan lain. Ya. Nah itu Pak Dan De, itu untuk perlu kreatif, perlu mencari kata-kata yang ya Pak De. perlu dicari kata-kata yang menggetarkan. Jadi nggak datar gitu Pak De, ada konotasi yang Iya. tidak biasa. Pak De. Ya yang disebut kreativitas itu kan membuat sesuatu yang baru. Iya. Jadi itu mungkin yang Sesuatu membedakan, yang Pak De. tidak ada yang sebelumnya. Jadi tugas penyair itu menyusun kata-kata yang tidak pernah ditulis oleh penyair lain. Jadi harus ada ciri Pak De. Ciri tertentu yang dimiliki oleh seorang. Ya itu identitas. Ya Pak De. Jadi terakhir Pak De. Jadi ke depan harapan Pak De untuk Sumenep atau Indonesia pada umumnya untuk puisi, untuk perkembangan puisi seperti apa Pak De? Ya saya tidak punya ramalan-ramalan. Jadi kalau mereka rajin dan kreatif, banyak merenung, banyak kontemplasi dan menumpahkan jiwanya untuk menulis puisi, insya Allah akan banyak penyair-penyair yang bagus nanti. Mudah-mudahan Pak De. Kalau berkenan Pak De bisa membacakan puisi yang celurit emas itu Pak De. Ya bisa puisi yang lain. Disilahkan Pak De. Ya, sekarang lagi ngetren di mana-mana baca puisi saya yang cinta tanah air. Dipersilahkan Pak De. Tanah sajadah. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Luar biasa. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Ini satu potong saja dan lanjutnya masih panjang. Luar biasa Pak De. Terima kasih Pak De. Demikian teman-teman bincang-bincang saya dengan tokoh Sumenep, tokoh nasional di bidang puisi. Semoga hal-hal yang disampaikan tadi dapat menginspirasi kita, dapat menginspirasi setiap generasi untuk terus menghidupkan dunia perpuisian di Indonesia.